Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3633. Di Thunder Domain, di atas tanah leluhur klan Guntur, sebuah raungan dahsyat meletus. Aura tak berujung menyebar, dan kilat kuno menyambar. Sayangnya, pada saat itu, sebuah pedang kuno jatuh dengan dahsyat, melenyapkan semua kilat dan menimbulkan jeritan kesakitan. Asteris swoosh. Asteris beberapa saat kemudian, tanah leluhur klan Guntur bergema, dengan Lin Yan, Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan para kultivator klan Lin berdiri di langit di atas. Namun tanah leluhur ini, seperti klan api, selamanya tenggelam di bawah tanah, ditakdirkan untuk tetap tak tereksplorasi selama era yang tak terhitung jumlahnya sebelum muncul kembali. Setidaknya di era ini, klan Guntur, seperti klan api, tidak ada lagi. Asteris his. Banyak kultivator terkesiap takjub melihat pemandangan ini. Klan yang begitu besar, yang telah ada selama lebih dari 2 juta tahun, telah jatuh ke keadaan seperti itu di era ini. Namun, bagi umat manusia, itu adalah masa kegembiraan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia telah ditindas oleh klan api dan klan Guntur. Namun dalam kehidupan ini, mereka akhirnya pergi, dan cahaya kemanusiaan akan bersinar lebih terang. Berdiri di sini, menyaksikan senyum di wajah para kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya, para kultivator Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan klan hutan, semuanya merenung dalam-dalam. Berjuang selama bertahun-tahun, hampir tanpa henti, mungkin, itu semua demi senyum ini. Pada saat ini, pohon Guntur berbicara. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Tetapi mereka juga tahu bahwa pertempuran ini, belum berakhir. Bahkan, ini baru saja dimulai. Musuh yang akan mereka hadapi selanjutnya hanya akan lebih kuat. Ayo pergi, kata Lin Yan. Boom, tanpa keluhan, semua kultivator yang hadir memusatkan ekspresi mereka dan kemudian langsung menuju alam iblis bersama Lin Yan. Di dalam alam iblis, mereka tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tanah leluhur klan jiwa kuno ada di sana, Lin Yan dan yang lainnya, membawa niat membunuh mereka, menyegelnya. Setelah melakukan semua ini, Lin Yan beserta orang-orang dari Istana Surgawi dan Sekte Surgawi kembali langsung ke alam kekaisaran. Adapun klan Void, mereka juga dibasmi. Baru pada saat itulah Lin Yan dan kelompoknya akhirnya benar-benar berhenti. Para kultivator di dunia juga menghela napas lega. Namun, tatapan mereka ke arah Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan klan Lin kini berbeda. Sebelumnya, Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan klan Lin tidak memiliki fondasi, tetapi kali ini, setelah memusnahkan kekuatan semacam itu, Lin Yan membawa semua pil, teknik bela diri, dan metode kultivasi dari tanah leluhur mereka, yang memungkinkan Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan klan Lin menjadi sepenuhnya kuat. Namun, pada saat ini, Istana Surgawi, Sekte Surgawi, dan klan Lin juga terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada jalan berbintang kuno. Dalam sehari ini, aura jalan kuno ini menyebar, bahkan mencapai wilayah kekaisaran. Banyak tokoh kuat dari klan dan sekte kuno telah menginjakkan kaki di jalan kuno ini lagi. Bahkan penguasa suci klan hantu, saat ini, juga memusatkan pandangannya ke sana. Ia telah keluar dari jalan kuno ini dan kini kembali ke sana. Karena kebangkitan jalan kuno ini kemungkinan besar diiringi dengan kemunculan sosok-sosok kuat dari klan hantu kuno. Adapun para kultivator lain yang muncul dari jalan berbintang kuno, ekspresi mereka serius. Mereka telah lama menjadi budak surga, bersembunyi di antara dunia. Namun, mereka tak pernah melangkah maju. Namun, kali ini, mereka semua muncul di dunia. Asteris wosh wosh wosh. Para budak surga ini tidak bergerak, tetapi banyak sosok kuat dari klan dan sekte kuno telah bergerak, langsung menuju jalan berbintang kuno. Jalan berbintang kuno telah dibuka kembali, mengungkap siklus reinkarnasi, dan mungkin bahkan siklus-siklus kuno akan muncul di dalamnya. Kali ini, kita tak boleh melewatkannya. Mungkin inilah satu-satunya harapan sebelum perjuangan reinkarnasi. Tak terhitung banyaknya jenius yang ingin mencapai reinkarnasi di kehidupan ini. Namun, mereka tahu bahwa ada orang-orang seperti Lin Yan, Fang Jiushu, dan makam kaisar, yang membuat harapan mereka sangat tipis. Namun, jalan bintang kuno telah memberi mereka harapan baru. Di dalamnya, ada bahaya, tetapi juga peluang, dan energi reinkarnasi dilepaskan,
sehingga warisannya pasti akan muncul, dan bahkan, ada jalan misterius yang telah terbuka, kuno dan tak diketahui kemana arahnya. Pada saat ini, seorang kultivator dari klan kuno berjalan keluar dari jalan bintang kuno dan berseru dengan gembira. Jenius dari klan kuno ini dikirim ke sana oleh klan kuno beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia telah kembali, membawa berita seperti itu. Pada saat ini, seluruh wilayah kekaisaran kembali gempar. Tak seorang pun ingin melewatkan jalan bintang kuno. Di dalam sekte pembantaian darah, Tetua Chen menatap Lin Yan dan berkata, Master Sekte, silakan pergi. Saya akan mengurus urusan di dalam sekte pembantaian darah. Umurmu hampir habis. Serangan ini semakin menguras energi vitalmu, kata Lin Yan sambil mendesah. Sayangnya, usia tua akan datang. Bisa bertahan sampai hari ini saja sudah luar biasa. Hidupku sudah cukup kaya, kata Tetua Chen. Jika dia masih muda, bagaimana mungkin dia berada dalam kondisi seperti ini? Dia memang sudah tua, dan umurnya semakin menipis. Aku masih punya obat kuno reinkarnasi, kata Lin Yan. Tetua Chen menggelengkan kepalanya, obat kuno reinkarnasi milik Master Sekte belum sepenuhnya matang, dan efeknya padaku sangat minim. Lagi pula, di era yang hebat ini, aku tidak ingin menyia-nyiakan obat ini. Meskipun umurku hampir habis, aku pasti akan bertahan sampai napas terakhirku. Petik 2. Baiklah, Lin Yan mengangguk. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia langsung berjalan keluar. Dia tahu bahwa saat ini, hampir tidak ada yang berani memprovokasi sekte pembantai darah, istana surgawi, atau yang lainnya. Namun, umur Tetua Chen akhirnya telah mencapai titik ini, dan jika berita kepergiannya menyebar, mungkinkah akan terjadi kekacauan di alam Tianheng? Kau tetaplah di Tianheng, lindungi umat manusia. Saat aku kembali, jika saat itu benar-benar tiba, patuhi perintahku untuk membersihkan dunia dari kekacauan. Lin Yan berbicara saat itu. Baik, kepala istana. Sebuah bayangan di tanah berbicara. Dia tidak menyapa kepala sekte, melainkan kepala istana. Identitasnya tak lain adalah kepala aula pembantai darah. Setelah mengatur segalanya, tatapan Lin Yan tertuju pada area terlarang. Kuharap kau tidak membuat masalah, kalau tidak. Dalam hidup ini aku pasti akan memadamkan pemberontakanmu. Tekad yang kuat terpancar di mata Lin Yan sebelum ia menatap ke arah jalan kuno berbintang. Wus, kali ini, ia tidak memberitahu siapapun, melainkan diam-diam langsung menuju jalan kuno itu. Ling Qi, Yu Nyao, dimanapun kalian berada, aku akan menemukan kalian dan membawa kalian kembali. Gumam Lin Yan sambil melangkah di jalan kuno itu. Setelah menjalani dua kehidupan, Lin Yan merasa sangat beruntung. Memikirkan dua wanita seperti itu ada di sisinya, bagaimana mungkin ia membiarkan mereka menderita, sekecil apapun, dalam hidup ini. Tanpa sepatah kata pun, Lin Yan melangkah masuk. Saat ia memasuki jalan kuno berbintang itu, aura familiar merasuki lubuk hatinya. Ini adalah kenangan dari kehidupan pertamanya. Kenangan ini begitu nyata. Bab 3634. Di kehidupan pertamanya, ia pernah menginjakan kaki di tempat ini. Terlebih lagi, sesuatu yang penting bahkan telah terjadi di sini. Kalau tidak, ingatannya tak akan begitu jelas. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan Lin Yan tak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, karena ingatannya masih terfragmentasi. Setelah beberapa saat, Lin Yan akhirnya tenang sepenuhnya, lalu tatapannya langsung tertuju ke satu arah. Jalan kuno berbintang telah berubah drastis. Aura kuno terpancar darinya, seolah-olah berada di langit berbintang yang tak berujung, tujuannya tak diketahui. Lebih jauh lagi, aura reinkarnasi meresapinya, memberi kesan kepada dunia bahwa reinkarnasi tampaknya sedang bangkit di jalan kuno ini. Terlebih lagi, jalan ini hampir terhubung dengan jalan surgawi kuno, membuatnya semakin misterius dan tak terduga. Namun, mengandalkan ingatan yang terfragmentasi dari kehidupan pertamanya, Lin Yan masih bisa melihat arah. Arah yang ia tuju adalah tempat Akademi Langit Berbintang berada. Ia datang ke sini untuk mencari Ling Qi dan Yu Nyao. Jika ia sendirian, akan sangat sulit menemukan mereka. Akademi Langit Berbintang memiliki kekuatan yang luar biasa di jalan kuno ini, dan Lin Yan perlu memanfaatkan kekuatannya. Lagi pula, bagaimanapun juga, dia adalah dekan Akademi Langit Berbintang. Setelah kembali ke tempat ini, dia juga harus melihat ke dalam. Wus! Sesaat kemudian, sosok Lin Yan bergerak,
langsung menuju ke arah itu. Saat ini, banyak sekali kultivator berkumpul di Akademi Langit Berbintang di sepanjang jalan berbintang kuno ini, membentuk antrean panjang di depan gerbang akademi. Aku tak pernah membayangkan Akademi Langit Berbintang hanya menguji 10.000 jenius sehari, namun antreannya sekarang berjumlah lebih dari 10.000. Petik 2. Itu karena Akademi Langit Berbintang telah tumbuh semakin kuat. Konon aura reinkarnasi terpancar dari dalam, menunjukkan keberadaan susunan reinkarnasi dan bahkan warisan reinkarnasi. Itulah mengapa begitu banyak jenius datang. Dan, Akademi Langit Berbintang sedang merekrut lagi. Aku tak pernah membayangkan kebangkitan akademi ini akan begitu luar biasa. Tentu saja, bahkan 2 juta tahun yang lalu, Akademi Langit Berbintang adalah penguasa sejati jalur kuno ini, dan masih demikian hingga sekarang. Banyak jenius berbicara, mata mereka dipenuhi kekaguman terhadap Akademi Langit Berbintang. Itulah mengapa proses penerimaannya begitu ketat. Tidak ada yang bisa masuk Akademi Langit Berbintang yang biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apakah kita bisa masuk. Tepat ketika semua orang menghela napas, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Nona, Akademi Langit Berbintang ada di depan. Seorang wanita tua di antara sosok-sosok itu berkata. Sungguh luar biasa. Seorang gadis muda berdiri di sana, bersinar seperti bintang kuno. Dalam sekejap, ia menarik perhatian banyak kultivator. Kultivator dari alam 7 bintang. Mereka benar-benar kultivator dari alam itu. Aku tidak menyangka mereka juga akan muncul. Apakah mereka juga ingin masuk Akademi Langit Berbintang ini? Tidak hanya itu, kali ini alam 7 bintang bahkan akan melangkah ke alam surgawi. Beberapa kultivator yang lebih tua, setelah mendengar kabar tersebut, langsung angkat bicara. Desis. Kata-kata itu membuat banyak orang terkesiap takjub. Alam ini memiliki reputasi yang luar biasa di antara berbagai alam. Tokoh-tokoh kuat telah lahir di alam ini di masa lalu. Namun, selama puluhan ribu tahun, alam ini tetap sangat tersembunyi. Para kultivator di dunia hampir percaya bahwa di era sehebat ini, alam ini tidak akan lagi menghasilkan para jenius untuk disaingi. Namun, 10 tahun yang lalu, sebuah batu kuno yang melayang di langit berbintang tanpa batas, yang tampaknya berisi warisan yang kuat, jatuh langsung ke alam 7 bintang. Setelah ini, alam 7 bintang kembali terlihat oleh para kultivator. Terlebih lagi, alam ini semakin aktif dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, alam ini telah muncul di sini. Baik jalan surgawi maupun jalan bintang kuno, keduanya luar biasa. Sekarang kedua jalan itu terhubung, alam 7 bintang tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, gadis itu perlahan berbicara. Karena itu, saya harap kalian semua bersedia membantu saya tidak ingin mengantre lagi. Kata banyak kultivator. Boom, saat kata-katanya jatuh, cahaya 7 warna memancar dari tubuh gadis itu. Di bawah cahaya ini, ekspresi banyak kultivator berubah drastis. Reinkarnasi setengah langkah. Puncak. Lebih dari itu, gadis ini pasti menyembunyikan auranya, kekuatan sejatinya mungkin berada di tingkat kuasi reinkarnasi. Kaisar tertinggi yang begitu muda. Bahkan di alam surgawi, hal seperti ini jarang terjadi saat ini, bukan? Di antara generasi muda, gadis ini telah melangkah ke puncak. Dengan pemikiran ini, banyak kultivator di depan tersenyum getir dan dengan patuh memberi jalan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti itu? Mereka hanya bisa membiarkannya pergi dulu. Namun, ketika mereka sampai di satu sisi, seorang pria berdiri diam. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak kultivator berubah. Seseorang benar-benar menolak untuk minggir. 9.999 orang telah diuji, dan giliranku hampir tiba. Jika aku minggir, aku mungkin harus menunggu sampai lusa. Aku harus masuk Akademi Langit Berbintang hari ini. Kuharap kalian bisa membantuku. Saat ini, pria itu sangat lemah, wajahnya pucat pasi. Di bawah tatapan semua orang, mereka bisa melihat pedang menembus dadanya, darah masih menetes. Namun, ada tatapan tegas di matanya. Dia telah membayar harga yang mahal untuk datang ke sini. Sekarang, meskipun auranya sangat lemah, dia bertahan dengan tekad yang kuat. Semua orang tahu dia tidak mungkin hidup sampai lusa, jika dia melewatkan rekrutmen ini, tidak akan ada kesempatan besok. Namun, para kultivator bingung. Dengan luka seperti itu, mengapa dia masih mengikuti ujian? Bagaimana mungkin dia bisa lulus? Namun di bawah tatapan semua orang,
mereka mengerti, pria ini tidak ingin minggir. Untuk sesaat, semua kultivator mengalihkan perhatian mereka kepada wanita muda itu. Alam 7 bintang telah menjadi sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Sekalipun hanya ada satu tempat yang tersedia saat ini, bukankah wanita muda ini akan memperjuangkannya? Jika pria di depannya tidak menyerah, maka, boom! Benar saja, di bawah tatapan semua orang, aura yang terpancar dari wanita muda itu semakin tajam, dan matanya bersinar dengan cahaya 7 warna saat dia menatap langsung ke arah pria itu dan berkata, "Kau yakin tidak akan menyerah?" Suaranya mengandung niat membunuh dan ancaman yang kuat. "Aku tidak bisa menyerah." Pria itu benar-benar bertekad. Adiknya terluka, dan hanya ramuan obat dari Akademi Langit Berbintang yang bisa menyelamatkannya. Untuk masuk ke Akademi Langit Berbintang, seseorang harus menjadi siswa. Sesulit apapun itu, dia harus melangkah ke dalamnya. Apa pentingnya hidup dan mati bagi adiknya? Hari ini, bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan menyerah, apalagi wanita muda ini. Jika dia menyerah, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi adiknya juga akan mati. Dengan pikiran ini, niat membunuh wanita muda itu terasa nyata, dan kekuatannya langsung berubah menjadi pedang, siap menebas pria itu. Jika kau berani membunuhnya, kau juga akan mati. Namun pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba datang, Lin Yanlah yang berbicara. Bab 3635. Begitu kata-kata itu terucap, tatapan banyak kultivator menajam, langsung tertuju ke satu arah. Namun kemudian, ekspresi mereka sedikit menegang. Siapa orang ini? Dia berani memprovokasi Kiran. Gadis ini bernama Kiran. Benar, dia memiliki bakat luar biasa di alam bintang 7. Bahkan di jalur bintang kuno ini, dia telah mengalahkan banyak jenius, membuatnya sangat terkenal. Beberapa kultivator angkat bicara. Boom! Mendengar kata-kata Lin Yan, gadis itu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah menghunjamkan pedangnya lebih jauh ke depan. Pria di depannya menggertakkan gigi, mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Namun, serangan pedang ini terlalu cepat, dan auranya terlalu kuat, membuat pria itu sulit untuk bertahan. Kelak, namun sesaat kemudian, semua orang mendengar suara nyaring. Melihat ke bawah, mereka langsung melihat roda berkilauan di depan pria itu, langsung menghalangi serangan pedang. Kiran langsung murka. Dia tidak menyangka Lin Yan akan benar-benar menghentikannya. Kau mencari mati. Pada saat ini, Kiran menyarungkan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Lin Yan. Asteris wosh wosh wosh. Asteris detik berikutnya, para kultivator yang menemani Kiran mengepung Lin Yan. Meskipun wilayahku tidak seluas alam kuno langit berbintang, benua surgawi mendalam, atau alam cakrawala surgawi, wilayahku masih cukup luas di antara ribuan alam. Terlepas dari asal-usulmu, karena kau telah menyinggung nona mudaku hari ini, maka, lebih baik kau bersujud dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, matilah, seru para kultivator itu segera. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata mereka. Hal ini mengejutkan banyak kultivator, para kultivator dari alam bintang 7 begitu mendominasi. Perilaku seperti itu sungguh tak terduga bagi para kultivator yang hadir. Namun, tepat saat para kultivator dari alam bintang 7 selesai berbicara, tangan Lin Yan bergerak sedikit, dan seketika kekuatan yang terpancar darinya berubah menjadi 3 pedang terbang. Di bawah kendali Lin Yan, ketiga pedang terbang itu melesat langsung ke arah 3 kultivator dari alam bintang 7. Menghadapi ini, ketiga kultivator itu mencibir. Namun, saat mereka bersentuhan dengan pedang terbang itu, wajah mereka langsung pucat pasi. Energi pedang ini melebihi ekspektasi mereka. Mereka bahkan tak sempat melawan. Terdengar suara ledakan, lalu tubuh ketiga kultivator itu tertusuk energi pedang. Asteris bang. Asteris kemudian, ketiga kultivator itu jatuh ke tanah. Semua kultivator yang hadir menelan ludah, serangan Lin Yan benar-benar mengejutkan mereka. Kultivator dari alam bintang 7 tidak mudah dihadapi. Anak ini dalam masalah besar. Gumam beberapa kultivator yang lebih tua. Kau benar-benar berani membunuh mereka. Apa kau tahu kalau aku? Kiran berbicara saat itu, suaranya dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Asteris wosh. Asteris. Tapi Lin Yan jelas tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Ia memadatkan aura pedang lain dan mengirimkannya langsung ke arah gadis itu, Kiran. Melihat ini, Kiran mencibir dingin, lalu dengan ganas menebaskan pedangnya sendiri ke arah aura pedang Lin Yan. Dia adalah kaisar tertinggi sejati,
seorang kultivator semi-reinkarnasi, bagaimana mungkin dia takut pada pedang Lin Yan? Kerak, namun, saat aura pedang sepenuhnya menyentuh pedangnya, ekspresi Kiran berubah drastis. Pedang di tangannya hancur berkeping-keping seperti pecahan batu bata dan genteng. Bagaimana mungkin? Bahkan para kultivator lain di sekitarnya terkejut. Serangan Lin Yan sungguh luar biasa. Sedangkan Kiran, matanya tiba-tiba menyipit, dan cahaya kuno memancar dari tubuhnya. Di bawah cahaya ini, sebuah rune muncul, berbenturan langsung dengan energi pedang Lin Yan. Pada saat ini, Kiran akhirnya menghela napas lega. Rune ini dipadatkan oleh seorang kultivator puncak kuasi reinkarnasi, dan kekuatannya luar biasa. Namun, masih ada niat membunuh di matanya. Rune penyelamat seperti itu benar-benar diaktifkan saat ini. Lin Yan, dia pantas mati. Bang! Namun, apa yang terjadi selanjutnya kembali mengejutkannya. Rune ini benar-benar hancur. Rune yang dipadatkan oleh seorang ahli puncak kuasi reinkarnasi bahkan tidak mampu menahan satu energi pedang pun dari Lin Yan. Di matanya, Lin Yan juga seorang kultivator muda. Di dunia ini, kultivator muda mana yang telah mencapai titik di mana mereka dapat bersaing dengan seorang kultivator puncak kuasi reinkarnasi? Sangat langka. Kau tak bisa membunuhku. Adikku adalah Dewi Alam 7 Bintang. Teriak Kiran. Apa? Dewi Alam 7 Bintang, mungkinkah wanita yang memahami batu kuno yang jatuh ke alam 7 bintang? Dikabarkan bahwa batu itu mengandung warisan reinkarnasi. Selama bertahun-tahun, hal ini telah menyebar ke seluruh dunia. Batu yang melayang di langit berbintang yang tak terbatas itu sangat misterius, dan banyak orang ingin merebutnya, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya. Kemudian, tiba-tiba batu itu jatuh ke alam 7 bintang. Karena batu inilah alam 7 bintang menjadi semakin kuat, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah muncul dari dalam dan berdiri dengan gagah di antara berbagai ras di surga, bahkan mencapai jalan bintang kuno dan jalan menuju surga. Ada banyak spekulasi di dunia. Artinya, memang ada warisan di dalam batu kuno itu, dan Dewi Alam 7 Bintang telah memperoleh warisan reinkarnasi. Sekarang setelah Kiran berbicara, hampir semua ini terkonfirmasi. Memiliki warisan reinkarnasi di dalam tubuh seseorang setara dengan mendapatkan tanda reinkarnasi, yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam perjuangan reinkarnasi. Alam 7 bintang akan bangkit kembali. Seru banyak kultivator dengan haru. Mendengar kata-kata ini, Kiran pun menghela napas lega. Asteris swoosh. Asteris. Namun kemudian, ia melihat ke bawah dan melihat energi pedang telah menembus tubuhnya tanpa ampun. Energi pedang kemudian mengalir melalui tubuhnya, menghancurkan organ dalam, meridian, dan tulang-tulangnya. Hal ini membuat semua kultivator tercengang, dan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Lin Yan. Apakah orang ini tidak takut? Namun, di mata Lin Yan, mereka hanya melihat ketidakpedulian yang tak berujung. Seolah-olah membunuh Kiran tak lebih dari menghancurkan seekor semut. Dan Kiran melihat penghinaan yang mendalam di mata Lin Yan. Tatapan yang seolah berkata, alam 7 bintang yang mana? Warisan reinkarnasi yang mana? Gadis alam 7 bintang yang mana? Ia tidak menganggapnya serius. Hal ini membuat Kiran benar-benar tercengang. Anak muda macam apa di dunia ini yang bisa tetap setenang dan sesantai itu? Asteris Book. Asteris sayangnya, ia akhirnya tidak bisa mengetahui identitas Lin Yan dan jatuh ke tanah. Menghadapi mayatnya, Lin Yan bahkan tidak meliriknya, melangkahinya dan berjalan ke arah pria itu sebelum bertanya, kau ingin menjadi murid Starry Sky Academy? Ya, pria itu, yang awalnya terkejut dengan semua ini, langsung tenang setelah mendengar kata-kata Lin Yan, mengangguk dengan tekad yang tak tergoyahkan.